semua jenis baterai lu tusuk meledak ya, konvensional ya, bukan yang blade type. Jadi kalau lu pakai EV yang bukan blade type battery, hati-hati sekali, jangan sampai fast charging yang gua temukan kasus-kasusnya di mana fast charging itu merusak si mobil atau dapat si mobil itu kebakaran. Itu biasanya jadi nggak gua sarankan lu punya mobil EV atau hybrid warna hitam yang lu jemur siang-siang. Hybrid masih oke lah ya, lu nggak nyalain dia kagak kenapa-napa. Kalau EV cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Auto Lovers, nah video kali ini kita akan membahas kasus-kasus mobil EV yang kebakaran di China. Disclaimer, ini nominalnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan penjualan yang mereka lakukan. Jadi maksudnya kasus yang kebakar ada, bukan yang nggak ada. Tapi ketika dikomparasi dengan berapa banyak mobil yang mereka jual per tahun, itu sangat sedikit sekali. Menurut gue dikit banget ini. Jadi kasusnya itu kita ambil dari rangka waktu 2020 sampai 2022, BYD, Li Auto, XPeng, dan NIO. Itu BYD cuman punya 11 kasus kebakaran EV di China. Nah, itu dari 2 tahun cuma 11 dengan total penjualannya mereka selama 2 tahun di bawah 0,0 berapa persen lah ya. Jadi sangat kecil sekali, tetapi kalau lu lagi hoki jangan sampai ini menimpa lu, amit-amit, gua kagak nyobain ya. Jangan sampai amit-amit, tetapi ketika ini terjadi lu harus tahu kira-kira kenapa. Nah, BYD 11 kasus, Li Auto 5 kasus, Xpeng 4 dan NIO 1 unit. Nah, sebenarnya ketika dikomparasi dengan jumlah total mobil yang terjual, BYD tetap minute di bawah 0,1% sih harusnya sih. Karena ini hanya 11 kasus doang. Ini asumsi data yang kita terima bener ya, asumsinya itu ya. Nah, kronologis kasus pada umumnya adalah di charge-nya lalu meledak terbakar. Jadi di charge lalu meledak terbakar ini maksudnya ketika mereka ngecas entah kenapa, mungkin ngecasnya kelamaan, mungkin ketika ngecas si water pump-nya nggak nyala atau si pendinginnya nggak nyala, itu juga bisa jadi banyak faktor, atau udah penuh terus tetap dicas kelamaan atau udah nyolok di situ 3 hari. Kita nggak tahu ya kronologi sebenarnya, tetapi ini ketika dicas dia kebakar. Nah, itu bisa banyak diantisipasi dengan ya ketika lu ngecas, lu kasih timer kira-kira kapan penuh. Ketika penuh ya lu rajin-rajin lu cekin, ketika udah penuh ya lu cabut, nggak bisa lu biarin ngecas terus. Dan jangan ditaruh di dalam garasi dalam rumah, ntar kalau kebakar bisa nyamber ke rumah lu juga. Dan jangan duduk di dalamnya ketika dicas, cuman kayaknya kalau duduk di dalam ketika ngecas kayaknya nggak mungkin deh ya. Maksudnya ya mungkin aja ya ketika lu casnya di rest area ya, tetapi sangat tidak disarankan lu duduk di dalam ketika ngecas ya. Itu satu. Nah, yang nomor 2 adalah tabrakan lalu terbakar. Kalau tabrakan dan terbakar itu kan kita sudah banyak bikin video sebelumnya. EV di Korea sendiri itu kan problemnya adalah ketika dia tabrakan baterainya puncture dan dia langsung kebakar ya kan. Nah, itu tetap sih kemungkinan besar yang tidak menggunakan blade type battery itu bisa jadi kebakar ketika tabrakan. Kenapa kok blade type battery? BYD sudah merilis blade type baterainya mereka yang dimana ditusuk sekalipun itu tidak terbakar, which is itu great. Tetapi dia ada problem di ngecas kemudian kebakar. Ya oke lah plus minus, tetapi problemnya memang di bawah 0,1% sehingga dianggap tidak signifikan. Tetapi balik lagi ketika yang namanya baterai itu semua jenis baterai lu tusuk meledak ya, konvensional ya, bukan yang blade type. Jadi kalau lu pakai EV yang bukan blade type battery, hati-hati sekali jangan sampai lu tabrakan karena ketika ketabrak baterainya kebakar dan power lu off semua, karena power yang digunakan itu kan dari baterai. Nah, power off itu maksudnya central lock lu off, jadi pintunya ngunci kagak bisa ngebuka, jendela lu juga ngunci nggak bisa kebuka. Jadi hati-hati sekali. Nah, ketika pemadaman nggak bisa dilakukan seperti itu aja ya kan. Jadi kebanyakan kalau yang di Korea itu diangkat, dicelupin ke bak air, terus udah ditutup, diisi air aja yang banyak-banyak, terus ditutup, ditungguin sampai mati sendiri. Dan di tempat-tempat lain juga di seal off areanya, ditungguin sampai mati, karena memang ketika baterai itu sudah mulai terbakar, there's nothing you can do, lu hanya bisa nungguin aja sampai dia habis terbakar sendiri. Nah, kemudian faktor-faktor lainnya yang bisa menunjang juga ya, satu konsleting ya, kalau mungkin kabelnya digigit tikus, itu udah paling umum, karena di Indonesia tikus suka gigit kabel, gue juga nggak tahu kenapa. Thermal runaway, kalau thermal runaway itu biasanya hanya terjadi ketika pendinginan si baterai itu tidak bagus. Pendinginan baterai ada 2 ya, satu dari AC, satu lagi ada yang dari coolant. Nah,
dua-duanya itu harus optimal karena kalau enggak itu bisa menyebabkan thermal runaway ketika di charge atau ketika lu pakai. Nah itu hanya bisa di maintenance dengan hybrid battery maintenance, yaitu kita bersihin baterainya, atau EV maintenance ya dibersihin baterainya, coolant-coolantnya digantiin, AC-nya juga dibikin dingin, dan semua salurannya debu-debunya juga lu hilangin. Fast charging yang berlebihan, oke. Fast charging ini jadi gini, fast charging yang gua temukan kasus-kasusnya di mana fast charging itu merusak si mobil atau dapat si mobil itu kebakaran, itu biasanya merek si fast charger berbeda dengan merek mobil. Biasanya itu ya. Jadi merek mobilnya misalkan A, merek fast chargingnya XYZ. Jadi ketika dicolok itu kemungkinan ampere kegedean atau voltasenya tidak sesuai atau harmonic frequency-nya tidak sesuai ketika nyolok, itu juga bisa jadi. Tapi kasus-kasusnya sebagian besar di situ. Jadi lo orang harus tahu supaya nggak sembarangan nyolok dengan merek-merek yang berbeda yang aneh-aneh. Karena yang terjadi di situ. Kebocoran refrigeran di sistem pendingin itu juga penting banget. Seperti yang gue bilang, AC digunakan untuk mendinginkan si baterai, terutama di teknologi hybrid ya. Jadi semua hybrid itu menggunakan AC untuk mendinginkan si baterai. Kecelakaan atau kerusakan mekanis, wajar, tabrakan ya kan. Nah, panas lingkungan yang ekstrim. Nah, di Indonesia, panasnya kan luar biasa nih. Jangan mobilnya lu jemur panas-panas dan warna mobilnya hitam, kemudian lu jemur panas-panas terus lu sambil lu charge, itu kayaknya rada-rada ngeri-ngeri sedap juga ya. Gua sendiri juga rada-rada ngeri-ngeri sedap karena jujur ngomong aja, mobil lu taruh di siang-siang gitu kan, di Indonesia lu taruh siang-siang dengan semuanya ketutup. Mobil gua nggak warna hitam aja panasnya minta ampun, bro. Pol gitu kan, itu bisa sampai 60 sampai 80 derajat di dalam mobil gitu kan, which is panas banget gitu loh, itu nggak masuk akal lah ya panasnya. Jadi nggak gua sarankan lu punya mobil EV atau hybrid warna hitam yang lu jemur siang-siang. Hybrid masih oke lah ya, lu nggak nyalain dia kagak kenapa-napa. Kalau EV lu colok, lu sambil charging kemudian warna hitam terus lu kejemur juga dan jendelanya nggak lu buka, kayaknya sih panas banget situ sih di dalam. Jadi itu harus lu perhatikan. Tapi balik lagi ya, di Indonesia belum ada data yang suggest ke sana. Gua hanya bilang logiknya make sense, iya betul. Dan itu juga banyak yang diomongin sama guru-guru gue yang di luar negeri. Katanya kalau lu punya EV, lu ngecharge jendelanya lu buka sedikit supaya ada udara keluar dari dalam ya kan. Apalagi kalau mobilnya EV-nya warna hitam dan posisi chargingnya kejemur. Sebisa mungkin jangan lu jemur sih ketika lu ngecharge sih. Bener-bener deh, karena itu panas bro. Jadi ya jangan, pokoknya intinya EV tidak suka panas ya kan, atau hybrid tidak suka panas. Lu dinginkan, lebih dingin lebih baik ya kan. Sedingin-dinginnya di Indonesia tidak mungkin sedingin di China sampai minus-minus ya kan. Jadi lu dinginkan itu lebih baik, intinya itu sih. Jadi kalau lu orang yang mau beli EV itu harus lu perhatikan bener-bener, jangan sampai kejadian pada lu orang, walaupun memang secara statistik kejadiannya di bawah 0,1%. Oke? Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.